menurunkan atau menghilangkan jumlah air bebas, tapi bisa juga kita mendukung untuk proses membunuh ini ya bakteri, mikrobia dengan cara menghilangkan air dari sel gitu. Jadi ketika jumlah airnya berkurang, hilang begitu, maka pasti apa ada ini ya bisa menyebabkan kerusakan gitu pada sel, sehingga sel menjadi sel bakteri atau mikroorganisme itu menjadi mati gitu, sehingga tidak dapat melakukan pertumbuhan atau duplikasi atau perbanyakan sel. Mungkin kalian pernah ingat sebelum, kalau sel itu kan dia bisa melakukan proses menyerap air atau uh, osmosis gitu ya, osmosis in osmosis kalau absorpsi ya, atau kalau dia menyerap air. Nah, kemudian itu kondisi ketika tekanan yang ada di dalam sel itu dia tinggi, sehingga dia dapat menyerap air yang berada di lingkungan di mana tekanannya itu dia lebih rendah, sehingga air itu masuk ke dalam sel. Nah, jadi kondisi di sel itu dia sifatnya apa? Hipertonis. Kondisi di dalam sel itu sifatnya hipertonis, kemudian di luar sel hipotonis. Nah, tapi kebalikannya ketika kondisi di luar itu hipertonis dan kondisi di dalam sel itu hipotonis, air itu bisa masuk, air bisa keluar dari dalam sel gitu ya. Sehingga menyebabkan sel menjadi mengkerut, kemudian mengalami namanya plasmolisis. Jadi kehilangan air pada sel itu berdampak sangat besar sekali untuk apa, menghambat pertumbuhan sel dan akan untuk mematikan atau membunuh sel bakteri atau mikroorganisme. Kemudian penambahan gula dan garam. Jadi gula dan garam itu dia memiliki afinitas yang tinggi terhadap air. Jadi air akan terikat pada gula dan garam sehingga akan mengurangi akses bakteri, mikroorganisme terhadap air, sehingga air yang bisa digunakan untuk melakukan proses metabolisme, sehingga kalau itu dihambat, proses metabolisme dihambat, itu maka proses kebanyakan sel, duplikasi pun juga bisa terhambat. Kemudian terkait dengan pengasaman ya, pengasaman, jadi asam terdapat pada makanan yang secara alami gitu ya, karena memang dia mengandung asam-asam organik jumlah yang tinggi begitu ya, sehingga dia memiliki pH yang rendah. Pada buah-buahan itu ya, kalau dia pada kondisi masih matang ya, unripe gitu ya, itu dia asam organiknya masih sangat tinggi sehingga pH-nya itu dia rendah. Nah, kemudian juga asam ini muncul akibat dari proses fermentasi. Jadi dari hasil fermentasi, maka terjadi perubahan makromolekul senyawa organik menjadi senyawa-senyawa lain yang bersifat asam, sehingga dia bisa menurunkan pH. Atau bisa juga penambahan bahan tambahan atau senyawa lain yang dia dapat menurunkan pH. Misalnya kita menambahkan asam sitrat. Asam sitrat yang bisa menurunkan pH dari produk gitu ya. Atau menambahkan apa, senyawa kimia gitu ya, larutan yang bersifat asam begitu. Kan kalian pernah lihat di apa kemasan begitu bahwa digunakan pengatur keasaman gitu ya. Kan berarti ada senyawa organik tertentu atau senyawa kimia yang digunakan untuk menambah, bahkan untuk meningkatkan apa, tingkat keasaman atau menurunkan pH. Ini kan ada korelasi terbalik gitu ya. Kalau dia pH-nya rendah, maka konsentrasi H+ atau protonnya tinggi gitu ya. Sehingga tingkat keasamannya tinggi.
Tapi kalau misalnya pH-nya tinggi, maka H plusnya itu rendah atau kadar proteinnya itu rendah sehingga dia tingkat keasamannya juga rendah. Nah, pada pH rendah, panas yang dibutuhkan untuk sterilisasi pun juga lebih rendah. Artinya pada pH rendah itu bakteri, mikroorganisme itu dia lebih bersifat termofil, gitu. Jadi lebih sensitif. Gitu. Dibandingkan pada pH produk pangan yang pH-nya itu lebih tinggi atau dalam pH alkali, maka perlu kondisi sterilisasi yang berbeda gitu ya. Jadi membutuhkan jumlah panas suhu untuk proses pemanasan yang lebih tinggi. Kemudian pengasapan ya. Pengasapan sebagai salah satu teknik juga atau metode untuk pengawetan. Ya, ini dia bersifat berisi komponen-komponen formaldehid dan pengawet dan komponen lainnya yang dia bisa memberikan efek pengawetan. Artinya dia bisa menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme gitu ya. Atau bahkan juga membunuh. Jadi dia sifatnya bisa sebagai bakteri statik atau bakterisidal. Nah, panas ini dapat mengurangi. Jadi kan proses pengasapan itu kan juga selain dari apa komponen asap gitu ya, itu juga kan karena ada faktor panas gitu ya yang ditekan gitu. Nah, panas ini juga bisa dia sebagai cara untuk mengurangi populasi mikroorganisme begitu. Dan juga dia sebagai cara untuk menurunkan nilai kadar air atau menurunkan nilai AW gitu ya. Dan juga upaya untuk mengeringkan makanan. Jadi nilai AW-nya lebih rendah, nilai AW-nya turun, jumlah air bebasnya akan turun sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme pembusuk atau yang bisa menyebabkan kerusakan pada produk pangan kita. Nah, kemudian penambahan zat pengawet itu bisa juga digunakan untuk memperpanjang umur simpan begitu ya. Jadi bisa menggunakan bahan pengawet dari golongan sodium atau kalsium propionat, kemudian asam sitrat, asam laktat, asam asetat. Nah, ini dia biasanya juga kombinasi pada pH ya. pH-nya jadi lebih rendah. Kemudian asam solat, sodium benzoat itu mungkin yang biasa kita temukan di produk-produk pangan gitu ya. Kemudian sulfur dioksida, diasetil, BHA, pH, dan seterusnya gitu. Bahkan bisa juga bakteriolisin. Ini lisin ini dia merupakan bakteriosidal. Bakteriosin itu bakteriosidal, dan dia bisa membunuh mikroorganisme. Gitu ya. Jadi penambahan zat pengawet dalam pengawet itu yang memang yang diperbolehkan begitu ya, atau yang sifatnya legal itu diperbolehkan dengan tujuan untuk memperpanjang umur simpan. Kalau di konsep hardware itu kan hardware teknologi, jadi kalau misalnya mikroorganisme itu masih tahan dengan kita turunkan AW-nya, kemudian kita tambahkan, kita turunkan pH-nya, kemudian kita apa AW, pH, kemudian suhunya kita turunkan, kemudian kita panaskan juga itu masih belum bisa membunuh si mikroorganisme ini atau mikrobia ini. Nah, kemudian kita berikan bahan pengawet atau pengawet, ini dia bisa saja untuk membunuh si bakteri atau mikroorganisme yang pada metode pengawetan yang sebelumnya itu tidak bisa membunuh. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengontrol terhadap proses pembusukan? Jadi, uh, dengan berbagai metode pengawetan begitu ya, kita bisa juga mengontrolnya atau kita usahakan uh, jumlah bakteri atau mikroorganismenya itu rendah begitu ya, dengan cara kita mencegah terjadinya kontaminasi pada uh, produk atau bahan pangan gitu ya sedini mungkin.
Nah, kalau kita cegah kontaminasi, maka kita akan mencegah masuknya mikrobia, bakteri begitu ya dari luar, dari lingkungan atau dari bahan-bahan lain begitu. Yang memang pas mikrobionya itu jelek gitu, atau dia memiliki jumlah populasi mikrobia yang tinggi. Jadi ini kita bisa cegah gitu ya. Dan mencegah kontaminasi silang. Kemudian dengan cara trimming. Trimming itu atau pemotongan terutama pada bagian-bagian yang rusak itu yang memang itu bisa jadi ada yeast, mold itu, kemudian bakteri lainnya itu ya karena itu kan sebagai salah satu indikator kerusakan pada bahan pangan gitu ya, pembusukan itu kan sebagai indikator bisa dari adanya aktivitas ya, organisme. Nah, jadi kalau kita dengan cara trimming itu kita hilangkan bagian tersebut sehingga kita bisa turunkan jumlah mikrobia atau populasinya. Kemudian pencucian, pembersihan begitu. Nah, ini bisa untuk menghilangkan organisme terutama ini apa kapang, jamur, mold itu yang berasal dari lapangan atau lingkungan. Artinya yang berasal dari apa tempat itu dibudidayakan dari tanah dan sebagainya. Yang diberikan perlakuan bahan-bahan pengawet ini yang bersifat sebagai antimikroorganisme bisa bersifat sebagai bakteriostatik atau bakteriosidal begitu. Kemudian pendinginan, kemudian dengan pengemasan vakum atau modified atmospheric packaging. Jadi kalau MAP, modified atmospheric packaging itu kita ubah atau kita modifikasi komposisi uh, gas yang ada di dalam kemasan dengan target kalau misalnya mikrobianya sifatnya aerobik, dia perlu oksigen, maka kita perlu hilangkan oksigen. Kemudian oksigen itu juga bisa menyebabkan oksidasi pada lemak sehingga kita perlu hilangkan. Kemudian pemanasan, sterilisasi gitu. Dan yang lain adalah iradiasi. Radiasi ini sebagai salah satu cara pengawetan pangan. Nah, pencucian, sanitasi, nah ini dia mengurangi kemungkinan terjadi kontaminasi ini sebagai upaya untuk menurunkan populasi mikroorganisme pada dasar dan akan proses lebih lanjut dan mencegah kemungkinan terjadinya penyakit akibat mikroorganisme patogen pada pangan gitu. Karena kita upayakan untuk menghilangkan gitu, proses sanitasi uh, yang baik. Kemudian bahan-bahan sanitizer yang bisa digunakan seperti ini, sekali baca gitu ya. Nah, um, jadi tapi memang sanitasi tidak dapat membunuh seluruh gitu ya. Jadi kita upayakan atau kita apa turunkan jumlah populasi mikroorganisme yang begitu. Kemudian yang terakhir iradiasi. Nah, radiasi ini menggunakan sinar X gitu ya. Nah, ini atau sinar gamma begitu umumnya digunakan ini. Nah, eh, konsepnya adalah dia dapat menyebabkan mutasi genetik. Jadi mutasi pada DNA dari organisme atau bakteri gitu. Nah, sehingga terjadi ini ya apa eh, menghambat proses pertumbuhan dan perbanyakan sel. Karena memang template DNA-nya itu ada kesalahan, sedang ada kesalahan karena proses iradiasi, sehingga kan dia nggak bisa mensintesis protein yang benar. Dan nggak bisa mensintesis protein yang diperlukan untuk proses metabolisme. Sehingga kalau tidak ada protein tersebut, maka ya terjadi pertumbuhannya terhambat atau bisa mengalami kematian. Oh, ini kemudian ini tadi modified atmospheric packaging ya. Jadi kita mengontrol, mengatur komposisi gas yang ada di dalam kemasan. Nah, jadi bisa kita masukkan karbon dioksida begitu ya. Tuh.
Bisa juga apa em, tekanannya kita atur jadi hipobarik tekanannya rendah gitu ya, kemudian ya apa pengemasan vakum gitu. Nah, ini karbon dioksida, ini tadi apa, dia bisa meningkatkan pengampatan eh, terhadap apa pertumbuhan dari organisme bakteri yang dia sifatnya aerobik. Baik, ini sudah selesai ya berarti ya materi tentang pengawetan. Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, kalau itu kita eh, akhiri. Kalau kita akan lanjutkan kuliah minggu depan, gitu ya. Eh, Silakan nanti untuk keperluan presensi nanti kalau bisa apa pada apa manualnya nanti insya Allah minggu depan, gitu ya. Itu kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Cukup, Bapak. Oke, baik kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.